Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau share kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 6, hadis nomor 9251. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mizanu biyadir rahman yarfa'u aqwaman wa yadh'u akharin. Artinya hadis nomor 9251, dan timbangan adalah di tangan yang maha pengasih, yaitu Ar-Rahman. Ia mengangkat beberapa kaum dan ia merendahkan yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Nu'aim bin Hammar. Status hadis ini sahih. Semua yang telah ada dan yang akan ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, ia maha tahu dalam menentukan yang paling baik untuk hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada kita bahwa semua hal baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah pertimbangkan. Ada satu kaum yang diangkat derajatnya jadi presiden misalnya. Ada satu kelompok orang yang direndahkan derajatnya jadi gembel misalnya. Semuanya sudah dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilah Allah Subhanahu wa taala nggak adil. Semuanya sudah dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat itu istilahnya, penjelasan Gus Baha mengenai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, saya itu punya sebidang tanah. Nah, di atas sebidang tanah itu saya bangun sebuah rumah menghadap ke timur. Nah, tentu bagian tanah saya yang paling timur itu akan jadi ruang tamu, ruang keluarga, dan yang bagian belakang tentu akan saya jadikan sebagai ruang dapur, dan juga di sana tempat WC, tempat pembuangan, dan lain-lain. Nah, tentu karena tanahnya tanah saya, rumahnya rumah saya, kan gitu. Nah, kemudian tiba-tiba mungkin tanah yang bagian belakang protes kepada saya, loh, saya di bagian belakang kok dijadikan pembuangan, tidak seperti yang bagian depan. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, kemudian suatu ketika karena suatu hal saya merubah rumah saya yang tadinya menghadap ke timur, saya hadapkan ke arah barat, maka otomatis posisi berpindah. Yang tadinya jadi ruang tamu sekarang jadi ruang belakang, ada WC, ada pembuangan, dan lain-lain. Nah, tentu saya yang punya tanah, saya yang punya rumah tidak bisa diberikan saya adil, tidak adil. Karena apa? Karena semuanya hak kekuasaan saya.
Nah, kira-kira begitu. Nah, Allah pun begitu. Semua yang ada di muka bumi dan semua yang ada di luar bumi adalah milik Allah, dalam kuasa Allah. Allah sudah mengaturnya supaya berjalan dengan baik dan tertib. Maka kita dilahirkan ke muka bumi ini semata-mata hanya untuk menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mizan. Jadi nggak ada istilahnya yang belum dipertimbangkan. Oh, ini luput dari pertimbangan Allah, tidak. Oh, ini luput dari pertimbangan Allah, oh tidak. Semuanya sudah pada takarannya masing-masing. Nah, di sini kita lihat coba ya sarahnya Al-Faidul Qadir. Ini sarah kitab Al-Jami' Shahih karangan Imam Al-Munawi. Al-mizanu biyadir rahman yarfa'u aqwaman wa yadh'u akharin. Al-mizan wa fi riwayatin al-mawazin. Nah, ini kan hadisnya al-mizanu, tetapi pada riwayat yang lain ada yang pakai lafal al-mawazinu jamak, itu timbangan-timbangan atau pertimbangan. Kan misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang berkata, apa pertimbangan Anda membuat rumah di daerah ini? Nah, tentu ada pertimbangan. Pertimbangan pertama letaknya dekat jalan, pertimbangan kedua letaknya strategis, pertimbangan ketiga komunitasnya baik, terus. Nah, Allah lebih dari itu. Ketika akan menentukan sesuatu sudah ditimbang dengan baik dan benar. Biyadir Rahman, yadir Rahman itu tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah memaknai biyadir Rahman itu biasanya ditakwil. Biyadir Rahman artinya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diartikan tangan seperti ini. Itu kalau tangan seperti itu kaum mujassimah atau musyabbihah. Wa fi riwayatin biyadil haq. Nah, pada riwayat yang lain kalau itu dengan kata-kata biyadil haq. Kalau sini kan biyadir Rahman. Nah, pada hadis yang lain, riwayat yang lain dikatakan biyadil haq. Yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin. Yarfa'u aqwaman, Allah mengangkat sesuatu yang kaum dan merendahkan kaum yang lain. Yani kata Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi, yakni anna jami'a makana wa ma yakunu bi taqdiri khabirin basirin ya'rifu ma ya'ulu ilaihi ahwalu ibadihi wa yuqaddiru ma huwa aslah minhum wa qarabu ila jami'i samlihim fayafquru wa yaghni wa yamna wa yu'ti wa yaqbid wa yabsut kama tauhihil hikmah ar-rabbaniyah walau agnahum jami'an la baghaw walau afqarahum jami'an la halahum. Yani anna jami'a ma kana wa ma yakunu bi taqdir khabirin. Segala sesuatu yang telah ada dan yang ada itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah yang bersifat al-khabir, yang bersifat basir, maha melihat. Jadi Allah melihat apa yang Dia takdirkan di sana, Allah melihat apa yang Dia takdirkan di sini, dan lain-lain. Ya'rifu ma ya'ulu ilaihi ahwalu ibadi, itu maha mengetahui. Nah, artinya begini, kalau ada yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sudah dipertimbangkan baik buruk dan kemaslahatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ditakdirkan menjadi orang miskin tentu sudah dipertimbangkan baik buruk dan kemaslahatannya sesuai hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini dijelaskan walau agnahum jami'an la baghaw. Kalau semua orang ditakdirkan menjadi orang kaya akan lacut semua. Coba Anda bayangkan berapa banyak orang-orang kaya yang kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Tapi berapa banyak orang yang miskin kehidupannya baik dan taat. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Intinya kita itu harus punya keyakinan bahwa baik dan buruk semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dengan kata lain, kita yang sedang ditakdirkan baik, yang sedang ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tetap mendekat kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman, agar kebaikan, agar kekayaan tersebut terus langgeng hingga kita meninggal husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang sedang ditakdirkan miskin, misalnya yang sedang ditakdirkan bermaksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah yang bersifat Rahman, minta ampunan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Itu gitu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita baik, kapan kita buruk. Sehingga kita tuh harus tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.